Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aifadila Utami, NIM 41211143 dari jurusan Ekonomi Syariah, alamat Desa Karangtengah, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan menjelaskan tentang KFEBian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan mempunyai 4 tagline yang harus kita pahami, yaitu 1. Spirituality, Science City, Entrepreneurship, dan Nationality. Visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di bidang global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kemudian, misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Kemudian selanjutnya 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Berikut profil mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan. 1. Beragam. Artinya, mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan beragam suku, lintas provinsi, bahkan beda negara, contohnya yaitu Thailand. Dan 2. Bersih, artinya tidak terpapar narkoba dan isu radikalisme. 3. Berprestasi. Mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan mempunyai 496 mahasiswa yang terdistribusi 12 kelas. Kemudian, FEBI IAIN Pekalongan mempunyai 4 postur mahasiswa baru, yaitu Ekonomi Syariah sebanyak 193 mahasiswa baru, Akuntansi Syariah sebanyak 144 mahasiswa baru, dan Perbankan Syariah sebanyak 149 mahasiswa baru. Ketika menjadi mahasiswa baru, maka ada beberapa pintu masuk ketika melakukan kegiatan-kegiatan perkuliahan, yaitu pintu masuk itu adalah SIKADU. Kepanjangannya Sistem Informasi Akademik Terpadu. FEBI IAIN Pekalongan menggunakan kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI. Seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dilakukan untuk mendukung profil kelulusan. Berikut SKS FEBI IAIN Pekalongan. Dari jurusan Ekos yaitu 146 SKS, Akuntansi sebanyak 148 SKS, Perbankan Syariah sebanyak 147 SKS. Semua SKS itu ditempuh dalam 8 semester. Gedung FEBI IAIN Pekalongan terdiri atas 4 lantai. 1. Lantai 1 subbagian akademik, lantai 2 dekanat, lantai 3 meeting room, dan lantai 4 laboratorium. Keuangan FEBI IAIN Pekalongan menggunakan uang kuliah tunggal atau biasa disebut dengan UKT. Ormawa FEBI IAIN Pekalongan, Dema FEBI, dan HMJ yaitu perjurusan. Dan UKM FEBI IAIN Pekalongan ada 3, yaitu UKM Digras, 2 UKM Kewirausahaan, dan 3 KSPMS FEBI IAIN Pekalongan. Berikut saya akan menjelaskan tentang program studi Ekonomi Syariah. Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program studi ini pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005 sampai 2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi Ekonomi Syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi program studi ini yaitu
menyediakan yang pertama Adapun misi program studi ekonomi syariah yaitu menyediakan yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporian dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Dan pada saat ini, program studi ekonomi syariah terakreditasi B. Adapun profil lulusan ekonomi syariah yang pertama menjadi praktisi ekonomi syariah, yang kedua menjadi wirausahawan, dan yang ketiga menjadi analis ekonomi syariah, di mana mahasiswa akan melakukan analis fenomena yang ada di masyarakat. Dan juga bisa menjadi peneliti muda, di mana nanti lulusan ekonomi ini mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetensinya. Beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Dekan FEBI Yayan Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI FEBI Yayan Pekalongan, bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Berikut sebarannya, yaitu pada semester 1, mahasiswa harus menempuh sebesar 20 SKS. Pada semester 2 dan semester 3, total SKS yang harus ditempuh adalah 24, sedangkan pada semester 4, totalnya yaitu 23 SKS. Dan pada semester 5, totalnya sejumlah 23 SKS. Pada semester 6, yaitu 22 SKS, termasuk mata kuliah pilihan atau mata kuliah pada peminatan. Terdapat 3 peminatan dalam program studi ekonomi syariah ini, yaitu 1. Peminatan ekonomi pembangunan Islam, 2. Peminatan ekonomi bisnis syariah, 3. Peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan tersebut wajib untuk menempuh 15 SKS mata kuliah pilihan peminatan. Pada semester 7 dan 8, mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah PPL, kuliah kerja, nyata, dan skripsi. Tips lulus tepat waktu. 146 SKS yang ditempuh dalam 8 semester. Agar mahasiswa mampu lulus tepat waktu dalam 8 semester, maka mahasiswa harus dapat memaksimalkan jatah setiap semesternya, karena pada kurikulum program studi ini rata-rata SKS-nya 24. Mahasiswa dapat mengambil jatah SKS maksimal atau setara dengan 24 dengan cara IP yang mahasiswa peroleh sebanyak 3,5 dengan mendapat jatah SKS yang maksimal setiap semesternya. Maka mahasiswa akan mampu lulus tepat waktu pada semester 8, bahkan pada semester 7. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi belajar di perguruan tinggi. Ada banyak alasan yang mendasari mengapa kita kuliah, seperti salah satunya untuk membanggakan orang tua. Tetapi pada umumnya alasan mengapa kita kuliah adalah berinvestasi untuk masa depan, karena dengan berkuliah dapat knowledge atau pengetahuan, skill keterampilan, teknik, attitude atau sikap, experience atau pengalaman. Tentunya kuliah berbeda dengan sekolah, yaitu perbedaannya di cara belajar. Misalnya, berbagai banyak strategi yang dapat kita lakukan, yaitu strategi belajar visual, strategi belajar auditorial, strategi belajar kinestik atau gerak tubuh anggota, strategi belajar kelompok, atau bisa juga strategi belajar mandiri. Yang kedua, kiat membaca efektif. Di antaranya, metode membaca survei, metode membaca question, metode membaca read,
metode membaca receipt, metode membaca review. Dan yang ketiga, menyimak dan membuat catatan. Dan yang keempat, teknik mengingat. Berikut strategi menghadapi ujian, yaitu persiapan sebelum ujian yang dilakukan dengan secara matang. Sedia cukup waktu belajar kelompok, tahu spesifikasi ujian, dan siap-siapkan hal-hal yang mendukung kelancaran ujian seperti materi-materi. Saat menjalani ujian, persiapkan hal-hal yang mendukung. Setelah ujian, review ujian. Teknik menulis, yaitu dengan memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Dan yang terakhir, presentasi, kuasai materi, public speaking, penyajian materi. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang etika mahasiswa. Awal keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, melainkan berdasarkan berbagai komponen seperti spiritual dan juga komunikasi yang baik. Selain komunikasi yang baik, kita juga harus mempunyai etika dalam berbusana, apalagi kita sebagai seorang muslim. Kita harus berbusana sesuai dengan ajaran agama. Etika merupakan adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Etika seorang muslim tentu saja bersumber dari ajaran Islam yang sering disebut akhlak atau moral. Di era digital saat ini sangat penting untuk beretika dalam menulis pesan atau komunikasi digital. Etika pergaulan di kampus juga tidak kalah penting. Kita harus menjaga diri dan memilih pergaulan yang baik, hindari pergaulan bebas, serta meningkatkan pemahaman akan bahaya pergaulan bebas. Selain etika di atas, kita juga harus menghormati, tidak melakukan tindak asusila ataupun bullying. Etika pergaulan di luar kampus, yaitu sebagai seorang mahasiswa yang baik, kita juga harus beretika dan bersikap sopan kepada siapapun, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu etika pergaulan dengan dosen dan mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kiat menulis karya ilmiah, skripsi atau makalah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran yaitu animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafati, agama dan kitab suci atau religion, trial dan error atau uji coba, kemudian tokoh berotoritas atau bisa contohnya kiai, dukun dan lain-lain, dan yang terakhir penelitian atau research. Kemudian penelitian yaitu proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, jujur, objektif, sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, penelitian, dan lain-lain. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media, publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis diantaranya yaitu makalah, itu biasanya digunakan untuk tugas kuliah, artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi, program sarjana, tesis, program magister, disertasi, atau program doktor. Menemukan ide menulis yaitu dengan cara mengamati kejadian sehari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan. Membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Dan mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis, yaitu rajin berlatih dan berlatih. Menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiat, dan similarity. Karena di sini saya mengikuti UKM KSPMS FEB Yayan Pekalongan, maka saya akan menjelaskan tentang KSPMS FEB Yayan Pekalongan. KSPMS atau kepanjangannya yaitu Kelompok Studi Pasar Modal Syariah, yaitu organisasi yang bergerak di bidang investasi dan pasar modal syariah seperti saham, obligasi, dan reksadana. Visi UKM KSPMS sama dengan visi FEB.
UKM KSPMS ini diresmikan pada tahun 2018 dengan ditandainya Galeri Investasi Syariah di lantai 4 FEBI IAIN Pekalongan. Salah satu kegiatan KSPMS yaitu Innovation atau kepanjangannya Investor Festival and Competition, yang di dalamnya terdapat 3 kegiatan yaitu Essay Competition, Virtual Tracking Competition, dan yang ketiga seminar. Dan seminar itu termasuknya puncak acara dari kegiatan innovation tersebut. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.